nggak sih supporter? Sebenarnya kalimat supporter itu memang luas ya Bang ya. Itu sangat penting buat gue karena euforianya ada atau dan tidak ada supporter itu beda aja. Oke, gue lagi sama Dubal, salah satu dari founder dari Pembut ya Bang? Iya. Pembut di zaman dulu itu nama supporternya apa Bang? Pajajaran Boys, Ultras Pajajaran Boys. Ultras Pajajaran Boys. Iya. Itu di tahun kapan Bang? Itu mulai dibentuknya, mulai dibentuk itu 2017. 2017. Iya, 2017. Berarti sekarang 2020, 3 tahun ya? Udah 3 tahun lalu lah. 3 tahun yang lalu. Iya, udah 3 tahun lalu kan. Itu Pajajaran Boys. Iya, Pajajaran Boys. Nah, itu kan salah satu founder dari Pajajaran Boys itu kan. Ya kita sebenarnya gue di sini cuma mewakilin aja sih dari yang lain. Kita kan kalau masalah membuat dan mendirikan itu kita sama-sama. Iya. Bareng-bareng. Iya betul. Itu ada berapa orang kira-kira? Soal jumlah sih gue bilang, gue rasa ya semua yang ada di angkatan gue itu semua ikut. Semua ikut Iya. tadi lah ya. Iya. Bijak sekali sih. Nah, lu berarti kelas berapa waktu itu? Waktu itu gue di posisi kelas 2. Kelas 2. Kelas 2. Iya kelas 2. Oh, berarti kelas 1. Tapi waktu lu kelas 1 itu udah ada supporter apa tuh? Udah ada. Oh, udah ada. Karena awalnya dibentuk Pembut tentang supporter itu dibentuknya mulai dari 2016. Oh, 2016 sudah ada. Udah ada. Itu namanya? Itu kita belum terbentuk secara kultur Bang. Oh. Iya kita masih balance lah. Seni masuk sana masuk. Ya, masih subkultur aja. Iya subkultur aja. Intinya kita datang Evan ke GOR udah gitu aja sih. Di tahun 2016 itu. Iya betul. Tapi lu 2017 ini mencetuskan dan teman-teman lu mencetuskan ya membentuk si Ultras Kultur ini. Ya, karena kan masuknya modern football juga sih. Iya. Dan ya kenapa sih lu sampai berpikiran kan yang tadi kan sebenarnya memang udah ada ya di Pembut itu. Betul. Kenapa lu sampai kepikiran harus Pembut harus ada kultur nih? Sebenarnya sih dilihat dari mayoritas sekolah gue ya Bang ya. Pribadi yang itu untuk masalah pembentukan kultur ultras itu sebenarnya satu sih gue pengen sekolah gue ini kompak dan solid aja sih karena kan ultras itu menandakan kita tentang kekompakan, solidaritas kita satu sama lain itu harus sama gitu. Iya. Jadi satu komando lah intinya lu pengen si Pembut ini, si supporter Pembut ini memegang kendali dari satu komando gitu. Iya betul. Tapi kalau untuk masalah ideologi tentang ultras, ya namanya kita masih kelas pelajar ya Bang ya. Kita nggak terlalu mendalam tentang ultras sih, apalagi sampai terbawa jargon-jargon yang mendalam tentang ultras itu sendiri sih. Kalau untuk bicara kultur atau jiwa ultras itu kita paling di luar dari pelajar ya individual sendiri aja sih. Iya. Jadi kayak lu ngulik sendiri masing-masing. Iya, diri sendiri. Kan kita kan pasti ada yang kita sukai di luar sekolah ini. Misalkan kayak kita support lokal tim atau apa, itu individual masing-masing sih. Jadi untuk di sekolah gue itu tidak seharusnya juga berjiwa ultras. Jadi lu biarkan mereka ngambil referensi lainnya masing-masing. Tapi ketika memang udah di GOR atau di event-event itu kita satu komando. Karena gua ambil itu yang mayoritas Bang. Mayoritas untuk ultras kultur ini. Gitu ya. Itu lu waktu itu lu sebagai apa? Waktu 2017 Bang. 2017 itu gua sempat jadi kapok. Oh, sempat jadi kapok. Iya. Sempat jadi kapok. Sebenarnya sih bukan melangkain ya Bang ya. Gua ikut bantu juga sama abang kelas gua. Iya.
2017 ya, 2017 itu gue sama Bang Anel ada. Bang Anel. Iya. Itu lu dampingan atau habis Ya. Bang Anel terus lu? Sama Bang Anel juga sih awalnya. Oh. Iya, terus habis Bang Anel beres baru gue. Oh, jadi regenerasi Bang Anel turun ke. Iya. Nah, waktu 2018 tuh kan gue kelas 3 ya. Karena di situ gue main Bang, ikut main karena gue masuk di timnasnya juga sih. Oh, lu sempat main futsal? Iya, futsal. bahkan gue ngelanjutinnya di timnas futsal. Oh. Iya, jadi gue alihkan sebagai kapo temen gue Fahri. Iya, sama Fahri. Itu berarti berapa lama lu menjadi kapo itu? Gua selama 2017 sampai semester awal 2018 kelas 3 itu. Oh, berarti hampir setahun lah ya? Iya, Hampir setahun terus lu jadi tim dari. iya tim kreatif Pembud. Itu orang-orangnya ada kurang lebihnya 14 orang. 14 orang. Kurang Itu lu bentuk strukturnya? Iya, betul. Itu- Mulai dari koreo atau konsep big banner, GF, mini flag atau konsep yang kita buat di event-event segala macem lah. Kita buat sebagus mungkin lah. Ya, menurut pendaru memang nggak semua sekolah juga sampai harus ada pembentukan struktur gitu kan? Betul Bang. Tapi lu sampai kenapa kepikiran, kayaknya anak-anak gua harus pakai struktur ini gitu? Jadi sebenarnya sih simple Bang, biar semuanya teratur aja, biar kita tahu di event tuh kita mau ngapain, kita di event tuh mau aksi apa, gimana. Jadi biar satu arah aja gitu sih. Iya. Dan tapi tetap kendali itu kan satu komando dari seorang kapo gitu. Iya. Sebenarnya sih kalau dari kapo sendiri sama tim kreatif itu, kalau kapo tuh fokus di kurva aja intinya. Kapo nggak ada ganggu gugat masalah ini itu, jadi biar dia nggak pusing juga kan, soalnya dia kan langsung terjun di lapangan. Ya makanya ada orang-orang yang lainnya, cuman support lah ya. Ya cuman kapo ya kasih masukan konsep atau apa yang ini. Ya pasti itu wewenang dari seorang kapo gitu kan. Betul. Karena bagus atau enggaknya pasti si kapo ini bakalan kata ini Pembud jelek nih, kaponya siapa sih? Iya. Pasti dia yang bakalan Iya, jadi iya. bahan bicaraan gitu. Iya kan. pasti. Sebagai pemimpin gitu kan. Nah, lu sempat jadi pemain futsalnya berarti kan? Betul. Peralihan ke Iya, si Fahri. Iya, habis gua main, Fahri naik. Oh. Iya. Lu Gua percaya Fahri. itu dia memang beratnya adalah lu supporter atau jadi pemain? Iya betul. Sebenarnya ya kalau secara individual gue ya, kalau gue memang soal supporter memang sudah menjiwa sejak kecil sih. Anjay. Iya, sejak kecil, sejak waktu gue kelas 3 SD lah. Lu 3 SD lu udah ikut supporter? Iya betul. Itu 3 SD 2005 kalau nggak salah. Iya 2005. Supporter apa? Persikabo gua. Oh, Iya, lokal berarti ya. lokal. Gila. Lokal pride. Lokal pride, ya, kebanggaan lah ya. Yoi. Nah, memang berarti memang basic lu memang dari kecil itu udah jadi supporter gitu kan? Betul Bang. Sampai akhirnya lu ditunjuk sama Bang Anel itu kan, udah lu cocok jadi kapo. Ya mungkin dari situ sih Bang. Iya. Dan akhirnya lu memberanikan diri karena lu udah punya basic gitu kan? Iya, sebenarnya sih ya gimana ya, gua adik kelas gitu ya, maksudnya masih canggung, masih malu-malu, tapi ya mungkin yang terbaik juga kan. Iya. Makanya ya udah gua ikut serta aja. Intinya gua cuma support sih, membantu. Iya. Nah, kan seberapa maksudnya lu sampai kalau kata bahasa kasarnya nyali lu seberapa apa lu berani jadi kapo gitu? Sebenarnya kalau dari atas ring tengah itu merinding sih merinding. Iya kan, pasti. Jujur, ya Gugup lah, sama. bingung harus ngapain Ya, pas pertama gitu. betul, iya. Sampai kan sekolah gua kan orangnya nggak sedikit Bang, sekali nonton, Iya, bener emang. sekali nonton 800 Iya. gope, paling sedikit gope lah. Emang luar biasa gua akuin Iya. itu kalau sekali event itu sekali Iya. match itu gua akuin banyak banget. 800, 500 ya gua juga sampai grogi lah dibilang ya. Ya cuman sering berjalannya waktu ya gua biasain aja sih. Iya. Nyantai jadinya. Nyantai ya, karena lu juga udah makin lama juga makin terbiasa Iya, ya. Nikmatin aja. kebawa juga sih sebenarnya. Nah, tapi lu juga masih sharing-sharing sama Bang Anel.
Ya, sebenarnya kita koneksi bang ke alumni atau ada juga angkatan senior gua Bang Unang yang lainnya. Bang Unang ini satu panutan di 2016. Ya, yang membuat pembentukan supporter, adanya supporter di event Gama Budabo waktu itu awal iya. Tapi kan Bang Anel itu kan sebelumnya kan belum jadi ultras kan? Belum sepenuhnya. Masih itu jalan terbentuknya di angkatan kita bang. Oh. Iya. Nah, maksudnya kan dengan kapasitas Bang Anel yang masih subkultur dengan lu yang menjadi ultras itu kan berbeda pastinya. Iya betul. Nah, lu cara nanganinnya itu gimana dengan peralihan dari yang belum ada kultur sampai ke ultras? Sebenarnya dari angkatan 2017 dari yang Bang Anel itu sendiri pun mereka udah mengikuti kultur kita. Cuman belum terbentuk namanya aja sih sama julukannya. Iya, belum terbentuk bahwa kita tuh ultras kultur. Belum ada deklarasi belum. Lu berkata lu sedikit menyentil tentang keultrasan tapi lu belum memberanikan diri si Pembut ini ya. Iya, karena memberanikan diri. Iya. Ultras. Iya. Karena bagaimanapun gua nggak bisa ngelangkain senior gua. Karena gua kan menghargai mereka dulu yang sebelum gua gitu bang. Iya. Dan itu pun terbentuknya kita pasang big banner sampai konsep semua kita masukin di event itu 2017 di akhir semester sih. Jadi sepenuhnya udah diserahin ke gua, ya udah gua bentuk gitu. Berarti kan memang pas peralihan ke lu dan akhirnya lu bentuk jadi ultras Pajajaran. Iya betul bang. Kenapa lu sampai kepikirannya lu ngambil ultras gitu? Sebenarnya sih kembali ke teman-teman semua lagi sih. Iya, karena kan mayoritas di angkatan gua nih pribadi sendiri bang sampai 2017-18 itu mayoritas memang suka ultras kultur. Ya, karena dari awalnya pun banyak banget gitu bang. Iya, tapi yang di lain dari ultras pun ada. Cuman kita welcome aja, bebaskan lah. Maksudnya nggak terpacu dengan ultras kultur juga. Karena kan kita pelajar sekolah, jadi tidak mendalami tentang ideologi ultras juga sih. Iya. Nggak ultras banget. Iya sih. Karena kalau ya berat kalau dibawa ke sekolah itu. Iya betul. Apalagi dengan makna ultras sampai ya kan namanya ultras itu kan mengandung arti yang sangat gimana ya? Dalam banget. Maksud gua tuh jadi jauh kalau untuk diterapin di anak sekolah. Iya betul. Ultras banget. Betul bang. Berat memang kalau secara dari perkataan dari U L T R A S nya ada maknanya banyak banget. Iya banyak banget. Kalau lu terapin satu persatu dari makna satu perkataan satu huruf per huruf itu. Wah untuk anak sekolah kayaknya berat banget ya. Sulit bang ya. Jadi di kita pun ya budaya itu memang dari luar negeri gitu kan. Betul. Dari luar tapi kita di sisi Indonesia nih. Iya. Kita harus masih banyak kebutuhan gitu kan. Betul. Ya, apalagi soal pelajar gitu kan. Yang penting kita ikut aja. Karena kan ultras itu universal juga ya bang ya. Jadi sebenarnya maknanya adalah kenapa anak sekolah ini ngambil kultur adalah sebenarnya kayak lebih haluan lu tuh kemana gitu, bukan dalam arti ya ada beberapa juga yang sekolah memang dia oke lo misalkan Dubal itu paham banget sama tentang makna ultras gitu kan, tapi juga nggak bisa lu terapin ke anak-anak sekolah. Iya betul. Dan banyak juga anak sekolah itu lebih kayak mungkin gini ya Bal, makna kultur di dalam sekolah itu adalah lu cara mendukungnya mau seperti apa sih? Betul. Ultras kah, mania kah, atau hooligan kah gitu kan. Betul. Jadi penakarannya adalah memang berat kalau kita ngambil kultur di sekolah gitu ya. Iya betul. Berat banget asli dah. Jadi kayak lebih kayak cara mendukung lu tuh lebih kemana gitu kan. Iya. Ultras jadi bukan kayak lu ngambil ideologi mereka lu bawa ke sekolah. Iya, nggak gitu Berat banget sih, iya kan. Nah, itu kan yang tadi lu bilang ada beberapa yang sekolahnya juga mereka nggak ultras atau mereka yang punya paham lain gitu kan. Ada nggak sih pro kontra di angkatan itu? Sebenarnya sih kalau waktu pembentukan ya bang ya, waktu pembentukan soal Pajajaran Boys itu alhamdulillah sih kita disupport penuh sama alumni. Sama jajaran senior gua pribadi itu kita A+ sih. Dari adik kelas pun A+. A+ banget. Jadi nggak terlalu membuat kesulitannya. Iya. Intinya diterima lah. Malah mereka
selalu kasih support, semangat tiap event atau tiap ada acara apapun. Nah kemarin tuh kita baru ada acara Pajajaran Boys Follow-on. Apa Iya. yang maksudnya? Pajajaran Boys kita acara pertama. Oh, Ya acara pertama. setelah lu lulus. Iya, baru kemarin nih. Baru kemarin. Baru kemarin banget. Lagi corona lu kira-kira. Kalau iya sebenarnya ya kita tetap patuhi peraturan Iya. protokol kesehatan. Tapi kita iya. tetap kita Tapi- menaati lah. Ya sebenarnya acara ini adalah untuk ngejalin silaturahmi. Sebenarnya acara ini memang gua bentuk tuh dari 6 bulan yang lalu, Bang. Iya, gua rencanain tuh dari 6 bulan lalu. Rapatnya pun sekitar 2 bulan. 2 bulan. Rapat acara. siap, rapat terus, rapat 1, rapat 2 sampai rapat 8 waktu itu. Sampai pertemuan 8 itu baru terbentuk dan bisa terlaksana lah, alhamdulillah. Dan masa pun banyak. Intinya konsep yang gua pegang kemarin itu tujuannya untuk kita menjalin tali silaturahmi dan saling kenal sama adik kelas biar tidak ada pro kontra, dia jadi gak paham tentang sejarah atau yang lain-lainnya. Kita juga ada sistem materi di acara itu, edukasi, maksudnya sharing lah. Lu sharing sama gua sharing sama lu, gitu aja sih, Bang. Jadi kita kan erat, jadi kita ketemu di situ ya have fun, kita tahu oh si ini, si A, si B gitu. Dan kendala generasi yang sekarang kayak gimana? Iya, makanya itu. Jadi kan biar gak ada pro dan kontra lagi, jadi enak. Ya memang ya harusnya begitu sih. Jadi Iya. dari angkatan sebelumnya nggak putus, jadi nggak putus informasi, nggak putus sejarah, dan juga nggak lupain sampai sejarah yang udah bentuk gitu. Iya betul sih, tujuannya memang makna dan intinya gitu. Acaranya itu. Betul. Nah, ya mudah-mudahan itu bisa diterapkan sama sekolah-sekolah lain dengan Iya. bahwa hubungan alumni sama anak-anak generasi yang sekarang gitu. Itu bakal ada season berikutnya. Kan Oh. kita volume 1 nih. Nanti ada volume 2, volume 3, volume 4. Gokil. Iya. Pokoknya kita sampai tua pun itu bakal ada. Bakal ada ya? Iya. Gila. Dan- sampai nanti gendong anak. Iya bakal ada, serius itu. Bakal Sambil ada. bawa cucu nanti. Iya, kan? bakal ada. Dan kalau ada juga ikatan alumni juga di kita di PMBUT itu namanya Patali ASI. Nah, udah tak? Patali ASI itu angkatan jemput, Bang. Oh. Iya, angkatan dari 9 berapa tahu lah. Iya, angkatan pokoknya jemput banget itu mereka juga sama erat banget. Oh. Sampai hari ini. Nah, makanya gua mau buat konsep mereka, apa yang mereka buat kita juga bisa gitu. Bukannya berarti kita pecah dari angkatan dia, bukan. Iya. Karena kan itu beda zaman lagi, Bang ya. Karena kan kita anak-anak baru lah ya. Betul. Makanya gua buat Pajajaran Boys, acara Pajajaran Boys ini dibentuklah per season. Vol 1, Vol 2, 3, 4 sampai seterusnya lah. Iya. Ya memang harus kayak gitu sih gua. Iya. Nggak putus gitu. Sebenarnya gua dulu mau masuk PMBUT bro. Gak jadi gua. Iya. Pertama sekolah aja dulu. Aduh, dulu kan belum bagus banget. Betul. Oh, buset dulu mah kayak gimana tahu dah. Iya, Iya. betul. Sekarang udah 5 tingkat. Bisa iya, sombong dikit Mau ya. ada lift nanti. Anjir. Sekarang pakai eskalator. Iya, mau ada lift. Helipad ada nggak? Buset. Dulu gua rekomendasi dari bokap, gua suruh masuk situ. Iya. Nah, gua datang sekolahnya, Pak, sekolahnya kayak rumah sakit dulu. Dulu banget, Benar. masih banyak lorong Iya, gitu kan. Iya, benar. Terus ada telepon umum. Iya. Sekarang mah sampai ada Indomaret di dalamnya. Di dalamnya? Iya. Luar biasa. Pembangunan mart. Anjay, Iya. punya marketnya sendiri. Iya, punya. Karena kan kita memang Itu SMK soalnya ya. iya, jurusannya pun ada pemasaran, Iya. akuntansi segala macam. Jadi buat bahan praktek mereka ya. Iya, betul. Murid-muridnya. Betul. Nah itu tadi kan lu bilang ada apa yang acara Sili Asu apa? Patali ASI. Patali Asi itu Iya, angkatan 98. senior gua yang lebih bahkan, Bang. Angkatan 64 itu tahun 64, 65 kali. Bokap gue dulu mudanya di situ, satu itu makanya gue Iya. masuk situ. Iya, makanya itu. Mungkin bokap lu sendiri juga masuk Patali ASI. Iya, kayaknya. Nah, Iya. itu ada nggak supporter di angkatan itu? Enggak, belum ada lah. Kayaknya Jauh bokap gue harus banget. gue podcast dah anjir. Jauh banget. Jauh banget kali ya.
Nah, maksudnya kan memang hidupnya di supporter itu di 2016 berarti. Iya, 2016 benar banget. Tapi sebelum 2016 itu futsal udah ada apa belum? Sebenarnya kalau masalah futsal pembentukan tim olahraga futsal sendiri itu yang gua tahu ya secara pribadi yang memang 2016 jalan-jalannya tuh. Oh, berarti belum lama. Iya, belum lama. Kalau mungkin untuk eskulnya futsal mah mungkin ada, cuman ikut event. iya belum. Nah, untuk supporter di Pembut ini tuh sebenarnya lu lebih mendukung di futsal doang atau mau event apapun kayak basket, volley atau apapun itu tetap mendukung? Sebenarnya sih gua kembali lagi ke anak-anaknya sendiri sih bang. Kalau ada event atau yang lain manapun, ya kita tetap support semuanya. Cuman yang dibikin kita bingung tuh ketika memang support paskibra misalkan atau yang lainnya basket kayak gitu kan, volley itu tuh nggak ada konfirmasinya juga untuk kita. Jadi gua nggak tahu bahwa ini tuh kapan ya. Jadi lebih ke eskul itu lebih ke privat sih. Karena kan mereka kelompok. Iya, kalau kita kan sama-sama. Jadi tim eskul futsal ini tahu, gua tahu itu tahu sih. Jadi saling koordinasi ya? Koordinasi, ya. Tim futsalnya Iya, sama lu. iya. Dan karena lu juga kan ngerasain jadi pemain itu. Iya, benar. Lu jadi pemain berapa lama? Sebenarnya sih dari awal kelas 1 bang. Oh, Gua ikut main tuh. awal kelas 1 Iya, sampai sampai kelas 3 iya. Kelas 3 tahun. Kelas 2 lu berhenti jadi pemain. Iya. Lu jadi kapo. Jadi kapo. Oh, jadi lu bisa. Tapi lu kan bicara soal pemain ya. Lu butuh nggak sih supporter? Sebenarnya kalimat supporter itu memang luas ya bang ya. Itu sangat penting buat gua karena euforianya ada atau dan tidak ada supporter itu beda banget. Ketika nggak ada, apa yang lu rasain? Ketika nggak ada gua pernah rasain tuh waktu di kesatuan. Waktu di kesatuan gua tanpa supporter dan tim lawan gua banyak. Iya, ya gua dicengin lah ya. Iya, gimana lagi? Saywar lah ya. Iya, saywar. Kalau saywar sih itu pasti. Iya. Ya kayak gimana ya? Ya serasa gua main bola sendiri aja gitu. Iya. Benar-benar kayak gua tuh. Iya, kayak gua main bola di kampung aja udah. Iya. Di kampungnya masih ada pendukung. Iya, masih ada. Kayak lu main latihan ya. Iya, kayak latihan ya. Nah, kayak di dulu kayak main latihan lah. Nah, ketika lu ngerasain euforia, lu didukung sama teman-teman supporter lu. Oh, gua beringatnya luar biasa bang. Semangatnya. Iya, parah lah. Sampai selebrasi loncat lah apa. Tapi lu pernah dibikin nangis nggak? Sering bang. Terharu maksudnya. Iya. Maksudnya nangisnya itu lebih terharu. Iya, betul. Sering bang kalau soal di lapangan ya. Sering kalau kita sering. Apalagi kita udah masuk tahap semifinal atau apa gitu, itu udah berat banget buat buat seorang beberapa pemain. Iya, karena tanggungan kita kan untuk target sekolah ya. Iya, lolos dan membanggakan sekolah gua juga sendiri sih. Nah, itu kan memang tadi yang lu bilang kali silaturahmi itu memang berat gitu kan. Iya. Tapi gue balik lagi ke sejarah dari Pajajaran Boys. Gitu. Dulu kan gue kan sekolah di angkatan 2012. Oh, jauh banget ya. Jauh banget. Jangan disebutin jauhnya. Nah, di 2017 itu memang 2012 sempat kedengaran julukan dari Pembut itu Seitre 63 kalau nggak salah gitu. Oh iya, 963. 963. Iya. Nah, itu apa sih 963 itu? Ada Pembut, ada 963, ada Pajajaran Boys. 963 itu ya memang nama sekolah gua sih bang. Memang pure nama asli. Nama awal banget, nama asli. Pembut. Belum tentang supporter bukan. Itu memang jati diri kita sih, 963 Pembut. Iya. Tapi sempat ada kedengaran juga setelah gue lulus tapi ya, mungkin di zaman gue itu belum terlalu familiar supporteran futsal kayak gitu ya. Iya. Sempat familiar Ultras Seitre gitu kan. Oh iya, untuk soal Ultras Seitre itu baru-baru ini ya. Sebenarnya kalau Ultras Seitre itu kata Seitre-nya itu dari nama tim futsal bang. Jadi nggak ada si Ultras Seitre-nya. Sebenarnya nama Seitre itu nama si tim futsal gua.
nama si tim futsal Pembut, si Tre. Kan ada logo elangnya tuh. Itu ada di sini tulisannya si Tre. Itu dibuat dari 2017. Dari si logonya. Iya, dari gua kelas 2. Iya, dari gua kelas 2. Berarti memang itu 63 itu memang nama tim si futsalnya ya? Iya, karena kan kita Semea 63. 63 itu kita ambil dari bahasa Itali. Iya, bahasa Itali 63, ya Seitre. Iya, betul. Nah, berarti anggaplah kayak contohnya misalnya kayak gini ya. Misalkan Persikabo. Ini nama Persikabo, ada supporternya nama apa namanya Kabomania. Iya. Atau yang lainnya gitu kan. Kayak Kabo 1973 gitu. Nah, lu Pajajaran Boys itu ya kelompok si supporternya. Iya, betul. Pajajaran Boys itu julukan utama lah bisa dibilang tentang supporter tapi ya. Ya akhirnya timbul Ultras Pajajaran Boys. Iya, betul. Baru tahu gue nih. Iya, makanya itu kalau soal Ultra Citre juga itu ya masuk sama aja sih sebenarnya Bang. Ya intinya kan kita memang julukan jati diri kita memang 63. Ya nggak jadi masalah sih kalau untuk Ultra Citre, untuk apalah itu yang intinya masuk satu ke konsep kita yang pada nyatanya ya Ultras Pajajaran Boys ini. Iya. Berarti ya mungkin kan gue bertanya kayak gini kan mewakili orang yang belum tahu gitu kan. Betul. Yang tahu perihal ini kan mungkin hanya teman-teman yang lingkupnya yang di pembangunan aja gitu kan. Betul. Ya di luar kayak gue nih nggak sekolah di Pembut, mungkin gue nggak tahu dan teman-teman juga nggak tahu. Iya, mungkin kalau di luar gua yang atau di luar dulu gitu Bang ya, yang angkatan lama lah ya, yang mungkin tahunnya 963. Iya. Mungkin yang dulu sebutin tadi 2012 yang mungkin tahunnya 963. Iya. Dan terbentuk itu. Iya, dan terbentuk lagi nama Ultras Pajajaran Boys itu 2017 sama tim futsalnya itu Citre gitu sih. Nah, balik lagi nih sama soal nama ya. Iya. Pajajaran Boys itu maknanya apa sih? Pajajaran Boys itu sebenarnya maknanya Boys itu kan menandakan Pajajaran Boys itu menandakan arti jalan ya Bang ya. Jalan Pajajaran. Nah, Boysnya itu sebenarnya tentang arti kekompakan dan dimana kita bernyanyi, bersorak semuanya ada di situ. Boys itu sebenarnya bukan tentang laki-laki aja sih, mengartikan banyak arti juga. Ya bisa dibilang tentang kita ada di suatu tempat sama-sama satu suara, satu komando juga, dan terbentuklah Pajajaran Boys itu. Anggaplah lu mewakili dari si jalan sekolah yang tempat. Iya betul, Pajajaran dia. Dengan artinya kekompakan. Iya, kekompakan. Tapi memang anjir luar biasa juga Pembut kalau main banyak banget. Ya. Itu gimana caranya sih? Itu banget. Sebenarnya kalau bisa dibilang kompak sih ya alhamdulillah memang sekolah gua antusiasnya oke banget lah ya. Karena kembali lagi ke kitanya sendiri, ke tim-tim intinya. Mau atau enggak gitu buat bergerak. Iya. Nah, kebetulan memang kita kan dibentuk tim kreatifnya segala macamnya itu udah ada yang ngatur Bang. Kita ada strukturnya segala macam untuk tiketing siapa yang mengajak siapa ini siapa gitu. Kita juga suka ada chain class. Oh, ada chain class. Ada chain class. Itu rutin. Rutin setiap mau menjelang event 1 bulan. Atau 2 minggu lah. Persiapan dulu. Persiapannya. Biar matang juga sih. Itu diizinin pihak sekolah juga sih. Lu chain class-nya di sekolah berarti? Iya, sekolah. Oh. Gua punya 2 gedung sih sebenarnya. Oh. Ada gedung olahraga di belakang. Iya. Tapi nggak jauh sama gedung utama kan? Enggak. Ada 2 gedung. Dan itu lu gunakan untuk chain class? Iya, kadang di lapangan utama, lapangan area upacara. Oh. Ya memang buat melatih kekompakan itu kan memang sulit lah ya. Iya, berat banget sih sebenarnya. Cuman ya tergantung kitanya juga sih. Sebenarnya mereka pasti ngikut kita, gimana kitanya juga. Kalau kitanya enak, mereka enak kan, mereka juga terbawa. Jadi, oh ini gini loh. Jadi nggak terlalu ribet dan nggak gimana juga sih. Tapi lu bisa
munculin orang masa sebanyak itu tuh dari pihak sekolah itu memang diizinkan atau enggak sih? Ya soal perizinan bocah teman-teman gua ya semuanya anak-anak itu soal perizinan kita alhamdulillah sih aman. Jadi kita itu yang penting tertib, ikuti peraturan dan ikuti rules yang ada di panpel sih sama pihak sekolah juga. Selagi kita gak bikin masalah ya sekolah support. Dan sama kembali lagi ke kita juga. Kalau kita main rapi ya oke lah aman. Kalau kita main gak rapi kayak ibarat bisa dibilang rokes atau apa macam-macamnya ya itu sulit untuk perizinan. Iya, karena ya anggaplah dari pihak sekolah udah ngasih kepercayaan nih buat lu pada nih. Iya. Gimana lu aja nih membawa kepercayaan itu, bisa nggak lu membawa kepercayaan itu kan? Iya. Ketika memang dikecewakan ya mungkin imbasnya ke kita juga sama. Nah, lu selama lu jadi kapo lah ya di angkatan lu ini, ada nggak sih rival yang benar-benar rival gitu? Sebenarnya kalau untuk rival sih kita disebut rival ya memang rival 20 kali 2 sih. 20 kali 2 ya. Ketika di dalam ya memang kita anggap semua lawan itu rival. Iya. Bukan berarti rival di luar ya. Kita kalau di luar ya kita tetap satu saudara lah. Kita biasa lagi aja, have fun, kita teman. Ya kan namanya di dalam gor itu euforianya beda. Ya cuman nggak semuanya tentang semua sekolah juga rival, enggak. Cuman kalau untuk rival adalah salah satu derby nih. Disebut derby sih enggak sih? Iya, waktu ada ya derby, iya derby lah. Derby street lah. Derby jalanan. Iya. Derby street 63 jalanan Pajajaran lah. Oh, derby Pajajaran berarti. Iya, derby Pajajaran lah bisa disebut. Sekolah mana itu? Ya intinya Pajajaran lah. Iya. Tetanggaan. Ya lumayan lah, tetangga jauh. Tetangga jauh. Iya. Bukan sekolah gue ya. Sekolah gue di Pajajaran loh. Bukan ya. Berarti memang lu punya derby. Iya. Itu sebenarnya kalau derby kan memang gengsi ya bang ya. Iya. Apalagi kita kan satu Pajajaran. Tapi lu pernah ngalamin sampai yang yang tidak diinginkan? Anjay. Chaos gitu ya. Kalau untuk chaos sih gua sering bang. Sama si sekolah itu? Enggak, bukan sekolah itu sih sebenarnya. Kalau sama si sekolah itu ya kita di dalam aja. Iya derby gengsi aja, jadi nggak berlebihan banget. Iya, cuman kalau derby untuk chaos segala macam mah, ya namanya event ya bang ya ada aja. Apalagi 8 besar, 6 besar. Semifinal, final. Ya itu kan salah satu dari bumbu-bumbu event juga. Ya sepak bolaan lah. Nah di luar itu kan lu menjadi kapo gitu kan. Ketika lu mengalami situasi itu kan otomatis lu nggak akan mempertanggungjawabkan itu. Iya betul juga sih. Sebenarnya kalau untuk soal chaos atau gimana, kita memang untuk rivalitas itu sebenarnya hanya hitungan waktu 40 menit itu ada. Meninggal itu ya karena sakit. Iya karena sakit. Sedangkan mereka tim-tim kreatif gua juga. Tim inti di Pajajaran. Iya. Waktu kelas 2, kelas 3 ada. Sampai cewek juga ada. Cewek juga ada. Iya. Jadi dia merasa kehilangan banget sosok teman-teman. Iya. Kebayangkan kalau kita nongkrong bareng dia sama dia, ya. Kita juga nggak lupa juga sama dia. Kita kenang juga dengan kreatif gua. Dan mereka juga yang bantu lu gitu. Iya. Bisa sampai sebesar. Iya. Gua kenang juga sih dengan gua bahas dengan kreatif gua di event. Gua bikin lah pareo untuk penghormatan mereka. Iya. Sama. Intinya itu dalam duka gua berat banget sih bisa disebut. Luar biasa sih, jadi lebih kayak kehilangan sosok ya betul kawan lu, tim lu gitu. Betul. Yang biasa selalu ada untuk support lu di panggung, pasangan di panggung ya. Sampai akhirnya mereka nggak ada, wah kayak aduh. Iya. Ya kayak aneh aja gitu. Iya. Nah, ya ada pertemuan kan ada datang dan pergi. Iya itulah.
Nah itu kan untuk sukanya dan untuk dukanya. Untuk sukanya nih. Kalau sukanya sih kita selalu best supporter. Selalu. Itu di zamanan lu. Iya, enggak sih dari zamanan 2016 kita selalu dapet. Oh gitu. Iya. Lu banyak banget pialanya berarti di sekolah ini. Iya, alhamdulillah banyak. Nah itu apa sih yang bikin lu sampai dapat best supporter itu? Ya, menurut mungkin- lu nih, menurut seorang gua nih sekolah di Pembut, gua banggakan gitu kan. Ya intinya sih kembali sama kita semua lagi sih, sama bocah-bocah lagi sih. Ya kita mungkin kompak, satu suara, satu komando, satu arahan, tertib, mungkin dinilai juga dari kerapihan, gerakan atau segala macam. Karena kan kalau gerakan kita kan simple aja sih bang. Iya. Iya, karena terus memang simpel Iya, sih. simple banget. Sampai lu bikin koreo kayak gitu. Pak sering gua Bikin koreo gitu. sering 3D lah segala macam sering. Itu lu belajar dari mana? Ya kembali lagi ke individual gua pribadi sih bang. Iya, gua Lu seorang nyontek pemimpin, ya ya kan? gua nyontek aksi di luar. Oh, Iya. YouTuber lah ya. Ya YouTube juga sama nyatanya juga sih. Gua kan memang sering-sering ikut juga. Gua juga kan ada from-nya di luar sekolah juga, Iya, benar. forumnya juga. Jadi ilmu yang lu dapat dari itu Iya, lu terapkan. iya di sekolah ya. Makanya gua bawa lah itu. Tapi lu ada kesulitan nggak sih buat membentuk tim kreatif itu? Sebenarnya untuk membentuk tim kreatif di Pembut sendiri ya bang ya aman sih, Aman. gampang. Yang selagi mereka mau ikut kita ya fine aja sih, nggak ada kendala. Karena anak-anak lu juga mau gerak gitu masih. Iya mau gerak sama-sama sih, lebih ke situ iya. Emang dia bilang nggak akan ada dua kalau misalkan nggak ada tim di belakang lu. Iya sama ya terutama ya temen gua yang setelah kapo ini setelah gua Fahri ini. Dan itu Soalnya- dia sosok yang menggantikan lu ya. Iya, ya itu memang benar-benar pecah banget waktu angkatan itu, iya. Angkatan gua itu. Nah itu kan tadi yang balik lagi suka dan duka gitu kan. Betul. Biar lu di pajajaran gue supporter gitu kan. Iya. Yang untuk suka dan duka lu jadi pemain nih. Itu kan sempat jadi pemain juga. Iya, oh suka ada duka pemain banyak bang, Banyak banget ya. banyak banget tuh. Lu pernah diteror sama tim sama supporter lu sendiri belum? Ya itu, Dubal kalah wae. iya itu pernah juga sih. Pernah di demo lu? ya, cuman nggak di demo terlalu keras. Ah. Intinya acuan aja buat gua sih. Jadi motivasi ya. Jadi motivasi Iya. sama guru-guru juga. Bukan si supporter aja, guru pun ikut. Ya Iya, kita masuk gini-gini iya, terus. iya, itu sering. Jadi akhirnya pihak sekolah dan supporter dan mulai. Tapi alhamdulillah gua selalu berkembang sih. Ya balik lagi, jangan sampai makian itu, cacian maki itu malah jadi bikin lu turun. Iya, makanya itu motivasi untuk membakar semangat gua sendiri sih. Nah untuk sukanya nih jadi pemain Sukanya banyak bang, banyak. berasa jadi artis banget. Anjing. Jadi artis dia Dubal ini seorang playboy ya. Kagak sih maksudnya ya kayak Dubal lain ya. iya kayak ya gitu lah namanya kita main di lapangan ya. Iya. Kelihatannya cuma 11 orang, Iya. di atas banyak, Iya. ya kan yang dipanggilin ya yang di bawah. Ya kan, padahal gua tuh bukan siapa-siapa. kan. Iya, bukan Terus bagaimana? Lu seorang kapok iya, ya kan? Founder, salah satu founder iya, jadi pemainnya nanti maruk banget lu. Gimana orang famous gitu kan? sebenarnya itu sih kan bukan kemauan gua sendiri bang. Iya, ya rezeki lah bang. Iya rezeki juga sih sebenarnya. Gue ikut seleksi ya, harus mereka ya gue ikutin. Lu ikutin. Iya, gue Dan pilih. lolos. Iya lolos. Itu salah satu rezeki buat gue sendiri. Jadi Dubal Playboy itu. Buset. Itu lah. Ya dan Dubal triple ini dia. Kapo iya, founder iya, pemain iya. Lu kapten kok gitu? Iya sempat. Si anjing, Kapten Subasa ini berkata mas Bahasa suara anjing. Misugi itu kan banyak fansnya ada Juga. Nah itulah suka dukanya jadi pemain gitu ya Pak. Iya banyak banget. Banyak banget dan banyak juga cerita sejarah dari yang tadinya Pembut masih subkultur akhirnya lu bisa ngambil kultur gitu kan dengan kultur yang lu ambil ultras gitu kan. Nah itu kan cerita lu banyak banget gitu kan. Akhirnya tadi juga gue sempat nanya juga kan dari makna dari Saitri akhirnya Pajajaran Boys gitu kan. Nah, gue juga akhirnya tahu dan mudah-mudahan teman-teman yang nggak tahu juga sekarang jadi tahu gitu. Betul. Nah, itulah gunanya di sini mudah-mudahan setiap pembicaraan kita maupun narasumber yang lu Bal atau yang lain itu menjadi motivasi ataupun inspirasi buat teman-teman yang lain Iya juga. betul.
Oke Bang, banyak banget ceritanya. Pesan buat adik generasi lu dulu. Ya, pesan-pesan gua sih buat adik-adik kelas, teman-teman semuanya, berdirilah dengan sebijak-bijak mungkin dan sesolid-solid mungkin sih. Karena kekompakan dan kebijakan itulah yang membuat kita Besar. semakin besar dan lebih berkembang lagi sih. Dan mungkin dari sisi lainnya, dari satu konsep atau konsep yang lainnya itu gua minta sih lebih ke fokus satu tujuan. Jadi konsep ini tujuannya kemana ya, lu harus ikutin itu aja sih. Jadi nggak usah kesana kesini, nggak usah. Ya lebih kompak lagi dalam sistem pembentukan dari segi merchandise apapun itu. Karena kan kita di sini kan melihatnya semua yang ada di sekolah, bukan perangkatan atau apa, bukan. Ibarat kata umat lah ya. Iya, makanya itu kita kalau mau buat apa-apa ya udah satu komando aja. Misalkan kelas 3 nih ya mau bikin apa gitu, ya udah semuanya ikut. Nah nanti angkatan berikutnya apa nih, beda lagi, gak apa-apa, nggak jadi masalah. Cuman biar kita tidak ada yang membedakan angkatan ini, angkatan itu, nggak ada. Jadi angkatan ini tuh punya ciri khas. Oh ini buatan angkatan ini loh, ini loh ini. Oke, intinya sih lebih tingkatkan lagi inovasi dan kualitas. Iya, kualitasnya ya betul. Dan mudah-mudahan dari gua ya, mudah-mudahan Pembut bisa semakin besar gitu kan. Yang sekarang udah besar makin besar. Biasanya kan kalau orang lu udah tinggi nih ya, lu kadang lupa data nih. Betul. Jangan sampai karena lu ketika udah besar nih kan, udah ngerasa agung, wah akhirnya lu dengan ya semena-mena gitu kan lu jatuh kan, malu banget. Betul. Mudah-mudahan lu besar ini pertahankan. Iya, tetap konsisten intinya gitu. Dan balik lagi Bang, terima kasih banyak lu udah bisa cerita banyak tentang jajaran Boys Academy terbentuknya dari supporteran Pembut ini gitu kan. Terima kasih banyak Bang udah datang di sini. Sama. Sampai jumpa.